Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Muhadaratus salisah, penyampaian yang ketiga, yaitu tentang nasakh dalam Quran. Nasakh artinya penghapusan hukum. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddal kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. Ma nansakh, tidaklah kami menasakh, menghapuskan, min ayatin, dari satu ayat, au nunsiha, atau kami lupakan akannya ayat, niscaya nakti, kami akan datangkan, bi khairim minha, dengan yang lebih baik darinya ayat, au misliha, atau minimal semisalnya ayat. Alam ta'lam, adakah tidak engkau yakin, annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai', atas setiap sesuatu, qadirun, itu maha berkuasa. Alam ta'lam, adakah tidak engkau yakin, annallaha, sesungguhnya Allah, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulku jumlah mubtada khabar, itu untuk khabar anna. Miliknya Allah, milik baginya Allah kerajaan langit dan bumi. Wa malakum, dan tidak ada bagi kalian, min dunillah, dari selain Allah, min waliyyin wala nasir. Biasanya min tuzaidah, waliyyun wala nasir, penolong, pelindung, dan tidak juga penolong. Kalian tidak punya pelindung dan penolong selain Allah. Am turiduna, ataukah kalian menginginkan, antas alu, bahwa kalian meminta, rasulakum, akan rasul kalian, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama su'ila Musa, sebagaimana telah diminta akan Nabi Musa dari sebelumnya. Ada kemungkinan makna meminta.
ada kemungkinan nanti bertanya. Nanti kita pastikan pada penjelasan berikutnya. Adakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana telah ditanya Nabi Musa dari sebelumnya? Wa may yatabaddalul kufra bil iman. Siapa saja yang mengganti kekufuran dengan iman. Maafum lagi yang kemarin. Mengganti kekufuran dengan iman, artinya dia ambil kufur, dia buang iman. Faqad dalla, maka sungguh dia telah sesat, sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Sawa'a lurus, sabil jalan, lurus jalan, artinya jalan yang lurus. Tahlilul lafzi, merungkai lafaz, mengurai lafaz, artinya makna per lafaz. Satu, nansakh. Nansakh itu diambil dari kalimat naskhu. Ini mengambilkan pendapat ulama Kufah yang mengatakan fi'il berasal dari masdar. Nansakhu, nansakh diambil dari kalimat naskhu, yakni dia datang dengan makna izalah, menghilangkan. Taqulul Arabu, berkata bangsa Arab, nasakhatis syamsu zillah, telah menasakh oleh matahari akan bayangan. Nasakhatis syamsu, telah menasakh oleh matahari akan bayangan. Maksudnya adalah azalathu, telah menghilangkan ia matahari akannya bayangan. Itu dalilnya. Nasakh bermakna izalah. Wa minhu, diantaranya juga firman Allah yang berbunyi, fayansakhullahu ma yulkis syaitan. Fayansakhullah ma yulkis syaitan, artinya yuzilu. Yuzilu, ya, kendal. Ujungnya bukan dal, lam. Alhamdulillah, tak saya dal. Fayansakhullahu, maka menasakh oleh Allah, ma yulkis syaitan, sesuatu yang membisikkan oleh setan. Apa dia yansakhu? Ay yuzilu, menghilangkan ya Allah, ma yulkihi syaitan, sesuatu yang membisikkan akannya oleh syaitan. Wa ya'ti bimakna naqal. Nansakh atau naskhu datang juga dengan makna naqal, memindahkan, min maudi'in, dari satu tempat, memindahkan dari satu tempat. Peminhu, diantaranya diantaranya perkataan mereka bangsa Arab, nasakhtul kitabah, aku telah menasakh kitab. Apa maksudnya menasakh? Ai naqaltu ma fihi min makanin ila makanin, aku pindahkan sesuatu yang ada ia di dalamnya kitab dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya naqaltuhu ila kitabin akhara, aku pindahkan akannya kandungan satu kitab ke kitab yang lain. Maka kita temukan dalam kitab fikih, wa fi ba'din nusakhil matan, dalam sebagian naskah matan,
Maka naskah diartikan kutipan, sesuatu yang telah dikutip dari tulisan yang lain. Maknanya telah dipindahkan dari satu kitab ke kitab yang lain. Naskah berubah menjadi bahasa Indonesia naskah. Naskah lagu Indonesia Raya. Nah, dikutip dari buku tua ke buku bahasa Indonesia atau ke buku nyanyi. Itu disebut dengan naqal, memindahkan. Jadi nasakh bermakna menghapus. Yang kedua bermakna memindahkan. Di antaranya yang bermakna memindahkan itu firman Allah yang berbunyi, Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami itu kami memindahkan sesuatu yang adalah kalian dulu di dunia, ta'malun, kalian mengerjakannya. Kami pindahkan dari perbuatan kalian ke dalam sebuah buku catatan. Artinya kami tulis, kami naskahkan. Wa ya'ti bimakna tabdil. Ada juga nasakh itu maknanya tabdil, mengganti. Takulu, kamu katakan nasakhal qadi al-hukma, telah menasakh oleh qadi akan hukum. Telah menasakh oleh qadi akan hukum. Apa maksud nasakha di sana? Badalahu, telah mengganti ya qadi akannya hukum, au wa ghayyarahu, dan telah merubah ya qadi akannya hukum. Badalahu mengganti, ghayyarahu merubah. Wa nasakha syari'us surah, telah menasakh oleh syari', yaitu Allah atau Rasul. Syari' yang punya syariat, yang memberikan aturan syariat, yaitu Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasakha syari', telah menasakh oleh syari' akan surah atau akan ayat. Apa maksudnya? Badalaha bi ayatin ukhra, telah mengganti ya syariat akannya ayat dengan ayat yang lain. Telah mengganti ya syariat ya Allah akan satu ayat dengan ayat yang lain. Wa ilaihi, kepada pemahaman tersebut, yusiru qauluh, menunjuk, mengisyarat oleh firman Allah yang berbunyi, wa idza baddalna ayatan makana ayatin, apabila kami ganti akan satu ayat pada tempat ayat yang lain. Apabila kami ganti akan satu ayat di tempat ayat yang lain. Nah, setelahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nasakh, mana pertama izalah, menghilangkan. Mana kedua memindahkan. Mana ketiga mengganti. Kemudian ada juga mana keempat, ya'ti bimakna tahwir. Datang ia nasakh dengan makna tahwil, memalingkan. Seperti contoh, tanasakhal mawaris min wahidin ila wahidin, telah berpaling harta warisan atau telah berpindah harta warisan dari satu orang ke orang yang lain. Tahwil, berpindah, berpaling. Ada min haitsul lughah. Ini yang kita jelaskan di atas. 1, 2, 3, 4. Nasakh bermakna izalah, naqal, tabdil, tahwil. Itu dipandang dari segi bahasa, bukan yang kita maksudkan di dalam ilmu usul fiqh dengan nasakh mansukh, nasih mansukh.
bukan juga yang dimaksudkan dalam ilmu mustalahul hadis, bukan juga yang dimaksudkan dengan yang dibahas sekarang. Nah, amma fi syar'i, adapun nasakh menurut pandangan syarak atau pandangan istilah syarak adalah intihaul hukmil mustambid minal ayat, mustambat minal ayat, wa tabdiluhu bi hukmin akhar. Itu makna dari nasakh pada syarak. Berakhirnya hukum yang diistimbat dari ayat, hukum yang digali, berakhirnya hukum yang digali dari satu ayat dan menggantinya dengan hukum yang lain. Jadi hukum itu sudah berakhir masa berlakunya. Hukum itu yang diambil dari ayat Al-Quran kemudian diganti dengan hukum yang lain. Itu makna nasakh. Waqad arrafahu, sungguh telah mendefinisikan akannya nasakh oleh fuqaha. Arrafa, telah mendefinisikan akannya nasakh oleh fuqaha dan oleh ulama usul. Fuqaha artinya ulama furu' syariat, usuliyun artinya ulama usul fikih, bi ta'rifatin katsiratin, dengan definisi-definisi yang sangat banyak. Nah, dengan definisi-definisi yang sangat banyak, nakhtaru minha, kami pilih darinya definisi-definisi tersebut, minha ajma'aha, yang paling komplitnya, wa akhsaraha, yang paling ringkasnya. Jadi kata Syekh Ali As-Sabuni, banyak ulama fikih, banyak ulama usul fikih berusaha menjelaskan apa pengertian daripada nasakh, apa definisi daripada nasakh. Saking banyaknya, maka beliau memilih satu saja, yang komplit, yang ringkas. Nah, ringkas padat. Apa itu? Wahwa, dan dia adalah makhtarahu Ibnul Hajib, definisi yang memilih akannya oleh Imam Ibnul Hajib. Sesuatu, maksudnya definisi yang memilih akannya oleh Imam Ibnul Hajib ketika berkata ia Imam Ibnul Hajib rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? An-nasxu huwa raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Ringkas padat. Nasakh adalah mengangkat hukum syar'i, mengangkat hukum syar'i, maka tidak termasuk hukum pidata, perdana, KUHP, dengan dalil yang syar'i. Bukan dalil logika, bukan dalil nafsu, tapi dengan dalil syar'i mutaakhirin, yang datangnya belakangan. Mutaakhirin yang dalil syar'inya datangnya belakangan. Titik. Ini belum bicara hukum, ini baru sedang menjelaskan makna perkaliman. Kenapa saya belum paham dari penjelasan tadi? Ya nggak ada yang perlu dipahami, karena bukan sedang menjelaskan hukum, dia sedang menjelaskan makna kalimat. Apripadil, berapa makna nasakh menurut 2? 4. 1. Dalilnya nasakhtul kitab. Nah, pakai Quran dong. Dalil Quran. Inna kunna
nastaf nang tangsihu ma kuntum. Itu nggak lulus nanti TPA jadinya. Nggak lulus nanti TPA dapat ijazah. Yang kedua, memindahkan dalilnya bayang sakullahu ma yulki syaitan. Yulki syaitan. hobinya begitu. Yang ketiga, Ganti. nah dalilnya Wa idza badalna ayatan makana ayatin. itu bukan dalilnya, itu baru bahasa Arab. Nasal qadi hukma. Keempat, Membandingkan. nah itu disebut kesimpulan hukum. Ya sudah paham kan? Nah itulah yang dimasukkan oleh Musanna. Ismail, apa makna nasah menurut istilah syara'? Lama kali. Berakhirnya hukum dimulai dari satu ayat dan menggantikannya ayat Yang simpel, yang padat. Gak usah yang bertele-tele, yang ringkas, padat. Definisi nasah menurut syara' versi Imam Ibn al-Hajib. mengangkat hukum yang adanya syar'i yang akan Nah, rafu hukm syar'i bidalil syar'i al-mutaakhiri. Rafu hukm syar'i bidalil syar'i mutaakhiri. Itu makna nasah menurut syara'. Jadi Imam atau Syekh Ali As-Sabuni baru sedang menjelaskan makna nasah. Berikut pindah pada ayatnya, nunsiha. Nunsiha diambil dari kalimat nisyan. Nisyan dia merupakan diddud dzikri, lawan ingat. Nah, lawan ingat. Apa maksud nisyan? Ai numhihuha, nampuha minal qulub. Kami hapuskan akannya dari hati. Itu makna lupa. Kami hapuskan akannya dari hati. Panisyan bermakna zihab minal dzakirah. Lupa juga dengan makna hilang dari ingatan. Zihabi minad dzakirah, hilang dari ingatan. Wa huwa marwiyun an Qatadah, dan dianya makna tersebut diriwayatkan dari Imam Qatadah. Wakila nunsiha berasal dari mana? Dari kalimat nisyan. Nisyan dengan mana tarki ala haddi. Dengan mana tarki, maaf, dengan makna meninggalkan. Nisyan dengan makna tarki, meninggalkan. Ala haddi qaulihi ta'ala, sesuai dengan definisi atau penjelasan firman Allah yang berbunyi, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Apa maksudnya mereka melupakan Allah? Taraku amrahu, mereka meninggalkan perintahnya Allah. Berarti lupa maknanya meninggalkan. Taraku amrahu, mereka meninggalkan perintahnya Allah. Fatarakahum fil adzabi,
kalau Allah juga meninggalkan mereka dalam azab, dibiarin di situ, nggak diangkat keluar. Yang ketiga, maaf, wa minhu, diantaranya juga lupa bermakna tinggal adalah firman Allah yang berbunyi, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Kadzalik, berkata ya Allah Subhanahu wa taala, kadzalik, seperti demikian. Ini jawaban Allah kepada orang-orang kafir yang dikumpulkan di akhirat kelak dalam keadaan buta. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kata dia, bagaimana engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia aku melihat. Allah katakan, kadzalik, seperti demikian juga, atatska ayatuna, datang kepadamu oleh ayat-ayat kami, datang kepadamu oleh ayat-ayat kami, fanasitaha, maka engkau melupakan akannya. Apa maksud engkau melupakan? Engkau meninggalkan akannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu juga pada hari ini engkau dilupakan. Maksudnya engkau ditinggalkan di dalam azab, dibiarin di mahsyar buta, tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisyan maknanya meninggalkan. Dua dalilnya, dan itu diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, lupa dengan makna lawan ingat, terhapus dalam ingatan, itu diriwayatkan dari Sayyidina Qatadah. Lupa dengan makna meninggalkan, itu diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Imam Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, apa makna ayat atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa, ay natsrukuha. Nah, kami tinggalkan akannya. Fala nubaddiluha, maka tidak kami ganti akannya. Wala nansihuha, nansahuha, dan kami tidak mencatat akannya. Itu juga kata-kata beliau. Menceritakan oleh Imam Azhari, nunsiha maksudnya adalah nu'maru bitarkiha. Maaf, na'muru bitarkiha, kami perintahkan dengan meninggalkannya. Nunsiha, kami lupakan akannya, artinya kami perintahkan dengan meninggalkannya. Yuqalu, dikatakan, unsituhu syai'a, unsituhu asyai'a, atau ansaituhu asyai'a, aku lupakan akannya, akan sesuatu. Ansaituhu syai'a artinya adalah amartu bitarkihi, aku perintahkan meninggalkannya. Juga ada kalimat maknanya nasituhu, aku lupakan akannya, maknanya taraktuhu, aku tinggalkan akannya. Bagaimana? Irfan. Nah, calonnya bukan calon. Sudah saya lupakan. Nah, yakin dilupakan? Yakin? Gak, pasti masih ingat. Tapi nasi itu artinya aku sudah meninggalkannya. Itu lebih
Paham kalau dicontohkan begitu. Oleh syair, inna aliyya uqbatan, inna aliyya uqbatan aqdiha lastu binasiha wala munsiha. Sesungguhnya di atasku ada uqbah. Uqbah ada makna janji. Aqdiha, yang aku akan tunaikan akannya. Tidaklah aku dengan lupanya, nasiha melupakannya, tidak juga munsiha memerintahkan melupakannya. Nah, kalau nasi itu, nasi dia yang lupa. Kalau munsi, menyuruh orang lain melupakannya. Lastu binasiha, tidaklah aku dengan orang yang melupakannya, tidak juga munsiha yang memerintahkan melupakannya, artinya meninggalkannya. Adapun qiraah yang membaca nansa'aha, pakai hamzah, ma nansakh min ayatin aw nansa'aha, ada qiraahnya begitu, nansa'aha pakai hamzah, bil hamzi. Dia nansa'a diambil dari kalimat nasa'. Nasa' itu dari mana takhir, menunda, mengundur. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Hanya saja menunda azab kepada mereka itu menambah pada kekufuran. Nasi'u, menunda. Wa minhu summiya bai'ul ajali nasi'atan. Dari karenanya lah disebut jual beli tempo, jual beli berhutang dengan sebutan nasi'ah. Nah, riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah dia berhutang. Kenapa berhutang? Karena pembayarannya ditunda. Jadi nasi'ah itu maknanya penundaan. Berkata ahlul lughah, ansa Allahu ajala, telah menunda oleh Allah akan ajalnya. Wa nasa'a fi ajali, dan Allah menunda pada ajalnya. Maka kalimat ansa'a dan nasa'a artinya adalah akhara wa zada, menunda ya Allah dan menambahkan ya Allah. Ditunda kematiannya, ditambah usianya. Itu mana ansa'a. Berkata Imam Al-Alusi, dibaca juga dengan bacaan nunsi'uha. Nah, nunsi'uha asalnya dari kalimat nasa'a juga, dengan makna akhara. Dengan makna akhara. Maka maknanya adalah nu'akhiruha fil lauhil mahfuz fala nunziluha. Kami tunda akannya ayat, kami tunda akannya ayat di Lauh Mahfuz, maka kami tidak jadi menurunkannya. Nah, kami tunda akannya ayat dalam Lauh Mahfuz, karena ditunda akhirnya tidak jadi kami turunkan. Kata malaikat Mikail, maaf malaikat Jibril, ya Allah ini ayat menurunkan enggak? Kata Allah ini enggak. Nah, ini ditunda penurunannya, maka tidaklah jadi diturunkan. Atau dengan makna nubaiduha anil zihni, kami jauhkan akannya ayat dari ingatan, kami jauhkan akannya ayat dari hati, bihaitsu, sehingga
la yatadzakkaru maknaha wala lafzaha. Tidak mengingat ia seseorang maknanya ayat, tidak juga lafaznya ayat. Dan itu semakna dengan nun siha. Nun siha, kami lupakan akannya. Kalau demikian, fatattahidal qira'atan, maka satulah makna dua qiraah tersebut. Jadi mau dibaca nun siha atau nun si uha, maka maknanya sama. Abu Bakar, berapa makna nisyan? 2. 1. Perintah. Hah? Memerintah. Meninggalkan. Meninggalkan. Itu pendapat siapa? Pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, apa dalilnya? Namanya Nasullah wa nasitu wa nasiyahum. Mana yang kedua? Yang kedua lupa. Lupa. Ya, lupa itu apa? Zahabu minadz dzakirah. Nah, pendapat? Kedua. Pendapat? Hah? Kedua. Pendapat? Pendapat dia yang berkata. Nah, khair. Bi khairim minha. Kita beranjak pada kalimat berikutnya. Bi khairim minha. Bi khairin ay bi afdala minha. Dengan yang lebih unggul, dengan yang lebih bagus darinya. Wa makna fadliha, makna unggulnya adalah, maksud lebihnya adalah suhulatuha wa khiffatuha, mudahnya ayat dan ringannya ayat. Itu makna unggul. Seperti awal-awal Islam wajib berperang, bertahan di medan tempur 1:10. Muslim wajib bertahan 1 lawan 10 musuh. Al-ana Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah berikan keringanan sama kalian karena Allah tahu pada diri kalian ada kelemahan. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau 100 bisa ngalahin 200. Tadi 1:10, sekarang 1:2. Itu makna mudah. Makna baik itu adalah mudah dan ringan. Nah, jadi sesuatu yang baik itu ringan dan mudah. Berarti cara beragama yang baik itu ringan dan mudah. Nah, karena Islam itu adalah ad-dinun samha hanifiyah samha, ahabbud din ilallah as-samhatul al-hanifiyatus samha, agama yang cenderung kepada kebenaran dan mudah. Ma yuridullahu bikumul usra walakin yuridu bikumul usra. Ma yuridullahu bikumul usra walakin yuridu bikumul yusra. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Makna na'ti bisyai'in, kami datangkan dengan sesuatu.
na'ti bi syai'in artinya huwa khairul lil ibadi, dia sesuatu itu lebih baik bagi hamba darinya ayat sebelumnya, atau lebih bermanfaat bagi mereka fil ajil wal ajil, baik pada waktu cepat maupun waktu yang akan datang. Ajil waktu segera, ajil waktu yang akan datang. Berkata Imam Qurtubi, lafaz khair di sini adalah sifat tafdil. Nah, lafaz khair na'ti bi khairin minha atau misliha, itu adalah sifat dari tafdil. Maknanya adalah bi anfa'alakum ayyuhan nas, kami datangkan dengan yang lebih bermanfaat bagi kalian wahai manusia, bi ajilin, pada masa yang cepat. Nah, fi ajilin, pada masa yang cepat. In kanatin nasiha akhaffa, jika adalah yang menasakh itu lebih ringan. Jika adalah yang menasakh itu lebih ringan. Wa fi ajilin, dan pada masa kedepannya. In kana asqala, jika ada ia yang menasakh itu lebih berat. Mana contohnya menasakh lebih berat daripada mansukh? Nah, mana contoh hukum syariat yang menasakh lebih berat dari yang dinasakh? Ayat-ayat perang. Nah, ayat-ayat perang yang turun setelah hijrah itu menasakh semua ayat-ayat Makkah yang melakukan perdamaian dengan orang-orang kafir. La ikraha fiddin. Kemudian jangan kamu caci Tuhan mereka. Kemudian jangan kamu duduk bersama orang-orang yang menjelek-jelekkan Allah. Nah, pindahlah kamu, tinggalkan mereka. Fa'arid anhum. Itu ayat toleransi yang ada ketika di Makkah. Kemudian turun ayat perang, infiru khifafan wa thiqala. Nah, itu berat, bukan yang lebih ringan, harus perang. Nah, di situ mana kebaikannya? Di mana kebaikannya? Fi ajilin, kebaikannya di masa mendatang. Sehingga dengan perang tersebut dapatlah harta rampasan perang, kemudian Islam ditakuti, akhir kembali ke tanah air sendiri, Makkah Mukarramah. Itu dengan adanya perang. Nah, di sana kebaikannya di masa mendatang. Jadi makna menurut Imam Qurtubi, bi anfa'alakum, kami datangkan dengan yang bermanfaat kepada kalian wahai manusia, fi ajilin, manfaatnya cepat, manfaatnya saat itu juga spontan. Kalau yang menasakh itu lebih ringan. Oke, 1 lawan 2 saja, nggak perlu capek-capek 1 lawan 10, aman, langsung terasa ringannya. Oke, sekarang nggak ada cerita damai lagi, harus angkat senjata. Oh, menakutkan. Seperti yang kita baca dalam ayat Lam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Nah, apakah kamu enggak lihat kepada orang-orang dikatakan tahan jangan berperang, dirikan salat, tunaikan zakat. Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah.
Wa bismisliha. Kemudian Allah bisa juga datangkan dengan yang semisalnya, yang dinasah dengan yang nasih dimansuh itu pada taraf yang sama. In kanat mustawiyatan, jika ada ia itu memang sama. Jika ada ia itu sama. Waliyun wala nasir. Wali maknanya adalah qarib, kawan dekat, itu makna wali. Ada juga makna sadiq, kawan. Ma'khudun min qaulihim, diambil dari kata mereka, walaitu amra fulani, aku urus urusan fulan. Kenapa kamu ngurus urusannya? Kawan ambo. Nah, sadiq atau qarib, orang dekat saya. Ai kuntu bih, aku bertanggung jawab dengan yang urusan. Di antaranya lagi waliul ahdi. Waliul ahdi. Apa ti waliul ahdi? Ai al-qayyim bima uhida ilaih, yang bertanggung jawab dengan sesuatu yang diberitahukan kepadanya, dengan sesuatu yang dijanjikan kepadanya dari urusan kaum muslimin. Waliul ahdi. Kemudian nasir maknanya mu'in, yang menolong. Diambil dari kata-kata mereka nasarahu iza a'anahu. Nasarahu maknanya a'anahu, apabila dia menolongnya. Jadi makna daripada wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi mereka dari selain Allah itu wali yang mengurus urusannya, wala nasir, tidak juga ada penolong. Berkata Imam Fakhrur Razi, ammal waliyu wan nasiru, adapun kalimat wali dan nasir, fakilahuma, maka masing-masing keduanya itu wazannya fa'il, dengan mana fa'il, karena wazan fa'il itu dua makna, bisa fa'il, bisa maf'ul. Maka wali dan nasir maknanya fa'il ala wajhil mubalaghah, dengan metode mubalaghah. Nah, dengan jalan mubalaghah. Kalau seseorang tersebut dia adalah orang yang menolong, maka digunakan bahasa nasir. Nasir, Nasiruddin Albani. Nah, dia nolong, tapi kontribusinya nggak banyak, karena nasir. Nah, tapi kalau nasir, dia sangat banyak menolong. Nah, nasir, mubalaghah. Begitu juga wali. Wali, siapa walinya? Ya, saya walinya, paling bantu akad nikah. Wali. Tapi kalau wali, nah ini sangat bertanggung jawab, mulai daripada lahirin, menjaga, merawat, mendidik, membela, semuanya itu disebut wali. Maka dikatakan wali nikah, bukan wali nikah. Nah, karena wali nikah ya kita ngomong saja, saya nikahkan kepadamu putri Mansur yang selesai. Nah, padahal bapaknya tidak bertanggung jawab. Itu sebab wali nikah, bukan wali nikah. Justru menjadi wali nikah setelahnya adalah
suaminya. Nah, karena bertanggung jawab penuh. Itu segi makna, bukan segi hukum. Makna laisa lakum nasirun yamna'ukum minal adzab. Apa makna mereka tidak punya penolong? Artinya laisa lakum, tidak ada bagi kalian itu penolong yamna'ukum, yang mencegah kalian, yang melindungi kalian dari azab. Am turiduna, am di sini datang secara muttasilah dan munqati'ah. Jadi am turiduna, am bisa datang sebagai muttasilah, bisa saja munqati'ah. Muttasilah apa? Muttasilah dia adalah allati tuqaddimuha hamzatu istifham. Am yang mengawali akannya, mendahului akannya oleh hamzah istifham. Seperti firman Allah, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Ini muttasilah. Muttasilah maknanya am itu dengan kalimat sebelumnya berhubungan. Itu mana am muttasilah. Diawali oleh huruf istifham. Mana huruf istifhamnya? A'anzartahum, bukan a'am lam tunzirhum, bukan langsung masuk dahulu itu. Maksudnya sebelumnya lah. A'anzartahum am lam tunzirhum. Apakah kamu berikan kepada mereka berita petakut atau tidak kamu berikan berita petakut? Dia nyambung satu paket. Itu am muttasilah. Adapun am munqati'ah dia bermakna bal, akan tetapi. Am bermakna tetapi. Seperti perkataan orang Arab, innaha la ibilin, innaha la ibilun amsya'un. Sesungguhnya itu sungguh onta, bahkan kambing. Nah, sesungguhnya dia sungguh onta, bahkan kambing. Nah, ka'annahu qala bal hiya syah. Akan tetapi dia adalah kambing. Tetapi. Nah, tetapi kambing. Di antaranya firman Allah yang berbunyi am yaquluna iftara, akan tetapi. Enggak pakai akan. Bahasa Indonesia pakai akan enggak? Tetapi saja. Tapi, bahkan ada tapi pula. Tapi, tetapi, akan tetapi. Mana betul? Ada orang dari sini. Semua orang pandang. Nah, tetapi mereka berkata iftara, merekayasa ya Nabi akannya. Bal yaqulun, tetapi mereka berkata. Nah, jadi kalau sebelum am itu ketemu hamzah istifham, maka maknanya atau. Tapi kalau tidak ada hamzah istifham, berarti dia tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, maknanya tetapi. Wa misluhu, semisalnya perkataan Aftal, seorang penyair, kazzabatka ainuka, kazzabatka ainuka am ra'aita biwasifin wala zalamu minar rababi khayala. Telah membohongi akanmu oleh matamu, telah mendustakan akanmu oleh matamu, kamu sudah tertipu oleh penglihatanmu, tetapi engkau melihat dengan perantara, engkau melihat dengan wasit perantara,
walasaz zalamu telah menutupi oleh kegelapan, minar robabi khayalan. Nggak tahu artinya. Berkata Imam Qurtubi, ini munqati'ah. Ini yang pada ayat di atas, turiduna an tas'alu rasulakum. Nah, di situ adalah munqati'ah yang bermana bal. Bermana bal, tetapi artinya bal tetapi, aturiduna, adakah kalian menginginkan? Tetapi adakah kalian menginginkan? Mana kalam adalah taubih, mencela. Nah, taubih mencela. Jadi istifhamnya adalah istifham taubih. Yatabaddal kufra. Ayat yatabaddal kufra dikatakan badala, tabaddala, istabdala. Badala, tabaddala, istabdala. Tiga kalimat tersebut bermakna ja'ala syai'an maudi'a akhar. Dia menjadikan sesuatu di tempat yang lain. Dia menjadikan sesuatu di tempat yang lain. Nah, yang biasanya knalpot motor dia ganti dengan bambu. Nah, itu maknanya badal. Dia telah menjadikan bambu di knalpot motor, menjadikan sesuatu pada tempat yang lain. Kemudian dia jadikan gayung sebagai ganti piring. Nah, ja'ala gayung badalah piring, maudi'a piring. Itu maknanya badalah, mengganti. Wal muradu, maksudnya adalah ikhtiyarul kufri badalal iman. Dia pilih kafir ganti iman. Dia mendingan kafir daripada iman. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, wal azab bil maghfirah, dan membeli azab dengan menggadaikan keampunan. Fama asbarahum alan nar, alangkah sabarnya mereka tinggal di neraka. Nah, ma asbarahum itu kalimat ta'ajjub. Nah, ma ahsana Zaidan, alangkah gantengnya si Zaid. Fama asbarahum alan nar, alangkah sabarnya mereka tinggal di neraka. Milih bahagia di dunia 60-70 tahun dengan murtad, lalu meninggalkan imannya kepada Allah hanya gara-gara nikah sama artis. Nah, hanya gara-gara ditawarin menjadi direktur sebuah perusahaan, akhirnya dia gadaikan imannya, dia pilih agama lain. Maka ucapan kita kepada dia adalah alangkah sabarnya dia tinggal di neraka. Sawa as-sabil, sawa min kulli syai' wastu. Sawa dari setiap sesuatu dan tengahnya. Nah, sawa kepala ya pusat-pusat. Kalau pusat-pusatnya di tengah. Sawa badan pusat. Nah, sawa rumah ruang tengah.
sawah bola, lapangan bola itu yang bulat itu, yang orang tempat dia apa namanya, suruh main dia adu tendang sini tendang lagi, apa namanya? Hah? Zahran? Hah? Popor? Itu istilah itu, istilah main bolanya lah. Hah? Kan? Kayaknya hobi bola, sampai cetak baju itu aja gak tahu. Kan gak profesional. Sampai cetak baju bola, kasih angka-angka, kasih nama-nama, Zahron ke bahasa Arab pula, nomor 14. Ekor bola di tengah lapangan itu gak tahu juga. Nah itu yang bulat di tengah itu namanya wasat, sawah. Wa minhu, firman Allah yang berbunyi, fara'ahu fi sawa'il jahim. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Apa di sawa'il jahim? Ay wasatil jahim, di tengah neraka jahim. Sabil menurut bahasa adalah tariq. Nah, sabil menurut bahasa adalah jalan. Yang dimaksudkan di sini adalah jalan istiqomah. Mana ayat adalah may yakhtarul kufra, siapa saja yang memilih, wa may yakhtaril kufra. Yakhtari itu jazam, jazam dengan man, asalnya yakhtaru, ikhtaro, ikhtaro, yakhtaru, ikhtaro. Ikhtaro, yakhtari, ikhtaro, yakhtari. Wa man yakhtaril kufra, siapa saja yang memilih kekufuran, wal juhuda billah, dan mengingkari dengan Allah, wa yufdilhu alal iman, dan dia mengunggulkan atau yufaddilhu alal iman, dia mengunggulkan kufur dari iman, niscaya jawaban faqad hada anil haq, sungguh dia telah keluar, lari dari kebenaran, wa adala an tariqil istiqamah, telah melenceng dari jalan lurus, wa waqa'a fi mahawir radi, dan dia telah terjatuh ke tempat rendah mahawi, tempat rendah yang jelek. Wajhul irtibat bil ayatis sabiqah, sisi keterkaitan dengan ayat-ayat yang terdahulu. Ayat-ayat yang terdahulu maksudnya bukan ayat pembahasan muhadarah yang ketiga, tapi ayat 100-an, 105, 104, 103. Boleh bacakan ayatnya? يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Ba'da an bayyana subhanahu wa ta'ala hakikatul wahyi, setelah menjelaskan ya Allah subhanahu wa ta'ala hakikat dari wahyu, warada alal mukadzibina bihi wal karihina lahu waradda waradda alal mukadzibina bihi, dan menolak ya Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang mendustakan dengannya, wal karihina, dan orang-orang yang membenci baginya wahyu, jumlatan wa tafsilan, secara global dan rinci. Zakarahuna, menyebut ya Allah subhanahu wa ta'ala di sini akan rahasia nasakh. Apa rahasianya dari ayat itu dinasakh? Wa abtala maqalat ta'inina bihi, dan membatalkan ya Allah ucapan orang-orang yang mengkritik, lebih pada mengkritik, menta'in, mencaci padanya nasakh, dengan ucapan bi annahu ta'ala ya'muru bi syai' lima yakunu fi minal maslah lil ibad, summa yanhahu lima yara fi minal khair lahu, wa huwa alamu bi masalih ibadi wa ma fi naf'u lahu min ahkami allati ta'buduhum biha wa syara'a lahu, wa qad yahtalifu dhalika bi ikhtilafil ahwal wal azminati wal ashas, fayambagi taslimul amru lillah wa adamul ihtiradi alaih li'annahu al-hakimul alim. Dengan bahasa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan ucapan orang-orang yang mencaci, tapi ini adalah sir dari nasakh. Apa rahasia dari nasakh itu? Bi'annahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru, memerintahkan ya Allah subhanahu wa ta'ala bisyai'i, dengan sesuatu, lima yakunu fihi, bagi perkara yang ada padanya perkara kemaslahatan bagi hamba. Jadi Allah memerintahkan sesuatu karena satu hal yang ada pada sesuatu tersebut. Bi'annahu ta'ala ya'muru bisyai', sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan dengan sesuatu, lima yakunu fihi, karena perkara yang ada ia di dalamnya sesuatu. Apa perkara yang ada dalam sesuatu itu? Bayannya yaitu kemaslahatan bagi hamba. Summa yanha anhu lima yara fihi minal khairi lahum, kemudian melarang ya Allah subhanahu wa ta'ala darinya sesuatu. Kenapa Allah larang? Lima yara fihi, karena perkara yang Allah lihat padanya sesuatu dari yang lebih baik bagi mereka. Pertama, Allah perintahkan satu hal. Kenapa Allah perintahkan? Karena dalam hal itu ada yang baik bagi hamba, ada kemaslahatan bagi hamba. Kemudian Allah larang. Kenapa Allah larang? Karena ada yang lebih baik daripada sesuatu yang pertama. Wa huwa alamu bimasalihi ibadi, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu dengan kemaslahatan hambanya.
wa ma fihi an-naf'u lahum, dan Allah juga tahu dengan sesuatu yang padanya ada manfaat bagi mereka hamba. Wa ma fihi atau kepada masalihi, wa huwa alamu bi masalihi ibadi, maka dianya Allah lebih tahu dengan kemaslahatan hambanya, dan dianya Allah lebih tahu dengan sesuatu ma fihi naf'u lahu, perkara-perkara yang padanya ada manfaat baginya hamba. Apa perkara itu? Min bayaniyah, min ahkamihil lati, dari hukum-hukumnya Allah yang ta'buduhum biha, minal ahkamihil lati ta'buduhum tu'abbiduhum biha, tu'abbiduhum biha, yang memperhambakan ia hukum akan mereka manusia, atau akan mereka hamba-hamba dengannya hukum. Wasara'a lahum, dan mensyariatkan ya Allah akannya hukum bagi mereka hamba. Waqad yakhtalifu dzalika, kadang-kadang berbeda hal demikian dengan berbedanya keadaan, dengan berbedanya zaman, dengan berbedanya individu, ashas, perorangan. Yang bagi maka sepantasnya taslimul amri lillah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adamu i'tiradi alaihi, tidak menantang komplain atasnya Allah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya Allah dialah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Itu kaitan dengan ayat sebelumnya, karena ayat sebelumnya bercerita tentang bahasanya orang-orang kafir dia tidak senang dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepadamu. Mana ijmali, mana ijmali, mana ayat tadi secara global. Yaqulullahu jalla sana'uhu, ma makna, berkatalah Allah yang maha tinggi sanjungannya, berkatalah Allah yang maha tinggi sanjungannya, ma makna, sesuatu yang maknanya berikut. Ini bukanlah firman Allah, tapi intisari zahrat, tapi intisari disantum lihat kitab sambil lihat kenang lain. Ma maknanya begini, kalau yaqulullah jalla sana'u itu mesti firman Allah, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Tapi ma makna, maknanya, intisarinya, mulai pada ayat manansakh min ayatin, artinya adalah manubaddilu min hukmi ayatin fanughayyiruh, tidaklah kami mengganti dari hukum satu ayat, tidaklah kami mengganti dari hukum satu ayat lalu kami merubahnya, atau natruku tabdilahu, kami biarkan menggantinya, kami tinggalkan menggantinya. Kalau kami tinggalkan menggantinya, digantikan? Digantikan? Tidak. Kami tinggalkan menggantinya, tidak kami ganti. Maknanya fanukiruhu bihali, kami biarkan akannya dan keadaannya. Na'ti bi khairin lakum minha,
niscaya kami akan datangkan dengan yang terbaik bagi kalian darinya ayat. Wahai orang beriman, fil ajil, terbaik buat kalian pada masa secepatnya atau saat sekarang, ajil, atau ajil masa mendatang. Adakala kebaikan itu biraf'i masyaqqatin ankum, dengan mengangkat kesulitan dari kalian. Gak perlu lagi wanita selesai suaminya meninggal bersabar selama 1 tahun diganti dengan 4 bulan 10 hari. Atau kebaikan berupa ziyadatul ajri lakum, ada tambahan kebaikan bagi kalian, sebagaimana menasah ayat puasa. Dulu puasa itu boleh pilih mau puasa atau mau bayar fidyah. Boleh kita pilih. Saya nggak mau puasa hari ini, bayar 1 liter. Nggak sakit, nggak demam, nggak safar. Tapi diganti oleh Allah, man syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, di situ di mana? Di mana kebaikannya? Kebaikannya ziyadatul ajri lakum, ada tambahan pahala bagi kalian dan sawab. Au bimisliha, atau dengan semisilnya. Semisilnya bukan semisilnya ayat. Kalau ganti dengan semisilnya ayat itu namanya bukan ganti. Tadi pecinya putih, ganti lagi dengan putih. Tadi kawin, sekarang ganti dengan kawin. Itu bukan ganti namanya. Itu namanya tukar dengan benda yang sama. Jadi apa maksud semisilnya? Semisilnya dari segi faedah bagi hamba. Bukan ayatnya semisilnya, tapi faedahnya sama. Ayat sebelumnya memberi faedah kepada hamba dengan kualitas A, diganti dengan ayat setelahnya kualitasnya juga A. Alam ta'lamu ayuhan nas, apakah kalian tidak meyakini wahai manusia, annallaha alim, sesungguhnya Allah itu maha tahu, hakim, Allah maha bijaksana, qadir, Allah maha kuasa, la yasduru minhu illa kullu khairin wa ihsanin, tidak ada yang muncul darinya Allah kecuali setiap yang baik dan setiap yang bagus. Kullu khair wa ihsan, setiap yang baik dan setiap yang memberi pengaruh baik. Wa annahu jalla wa ala, dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha agung, syara'a, itu telah memberikan syariat atau telah mensyariatkan hadhil millatal hanifiyatas samha, akan ini agama yang lurus, yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan keringanan, liyarfa'a, rafi'a yarfa'a, liyarfa'a, supaya mengangkat ya Allah dari hamba-hambanya al-aghlala wal asor. Al-aghlala, aglal jamak daripada ghil, la taj'al fi qulubina ghillah, artinya kebencian, dan asor, asor jamak daripada asrun, asor. Coba lihat di kamus. Bismillah. Beban perjanjian. Beban. Nah, akan beban-beban, kesulitan-kesulitan. Fala tazunnu anna tabdilahu lil ahkami li ajzin fil qudrah.
au jahlin fil maslahah, maka jangan kalian mengira, wala tazunnu, jangan kalian menduga, sesungguhnya menggantinya Allah, sesungguhnya menggantinya Allah bagi hukum hakam itu karena lemah di dalam kekuasaannya, bukan karena lemah dalam kekuasaan, bukan juga karena jahil dalam kemaslahatan. Kalau manusia bisa saja mengganti hukum dan aturan karena lemah dalam kekuasaan. Kalau dia bertahan dengan hukum yang sama, maka dia nggak akan lolos, akhirnya diganti dengan hukum yang lain. Misalnya usia presiden, usia gubernur, usia wali kota yang lanjut atau yang masih muda, itu Allah ganti-ganti, bukan seperti manusia mengganti satu aturan. Nah, wa innama taghyiruha yarji'u ila manfaatil ibad. Hanya saja menggantinya hukum hakam itu kembali ia tujuan mengganti kepada manfaat bagi hamba. Wa huwal malikul mutasarrifu fi syu'unil khalq. Dianya Allah subhanahu wa ta'ala itu sang raja yang bisa bertindak, yang bisa berbuat, mutasarrif, bertindak, berbuat pada keadaan makhluk. Yahkumu bima syaa wa ya'muru bima syaa, memutuskan ya Allah dengan apa saja yang Allah mau, dan memerintahkan ya Allah dengan apa saja yang Allah mau. Wa yubaddilu wa yansakhul ahkam, dan mengganti ya Allah subhanahu wa ta'ala dan menasakh atau menghapuskan ya Allah akan hukum hakam hasba mayuri, sesuai sesuatu yang mau ya Allah, sesuai dengan sesuatu yang mau ya Allah. Wa malakum ayuhan nasi wallahu waliyun yar'a syu'unakum aw nasirun yansurukum fala tasiku bighairi. Maka tidak ada bagi kalian wahai manusia, wa malakum ayuhan nas, tidak ada bagi kalian wahai manusia selain Allah itu wali yang akan menjaga keadaan kalian. Yar'a syu'unakum, yang akan menjaga keadaan kalian, atau nasirun yang surukum, penolong yang akan menolong kalian. Oleh sebab itu, ala tasiku bighairi, maka janganlah kalian percaya dengan selain Allah, janganlah kalian menggantungkan harapan dengan selain Allah. Wala ta'tamidu illa alaih, janganlah kalian berpegang, janganlah kalian bergantung kecuali kepadanya Allah. Bahwa ni'man nasir wal mu'in, dialah Allah sebaik-baik yang menolong dan yang membantu. Aturiduna ayyuhal mu'minun, apakah kalian mau wahai orang-orang beriman, antas alu rasulakum, bahwa kalian bertanya, meminta. Nah, meminta lebih tepatnya. Apakah kalian mau wahai orang beriman antas alu rasulakum, bahwa kalian meminta kepada rasul kalian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadhiru ma sa'ala qaum Musa, perbandingan apa yang telah diminta oleh kaum Musa dari sebelumnya. Kalau kalian minta seperti apa yang diminta oleh kaum Musa, maksudnya bukan seperti dalam mana tamsil, tapi tanzir, nah sebanding dengan yang dia minta, fatadillu, maka kalian akan sesat, kama dhallu, sebagaimana mereka telah sesat.
wa yakunu masalukum masalul yahud, dan adalah perumpamaan kalian, wa yakunu masalukum masalal yahud, adalah perumpamaan kalian itu perumpamaan Yahudi, alladzina sa'alu nabiyahum, orang-orang yang mereka telah meminta kepada nabi mereka ta'annutan. Dia meminta itu karena ta'annut. Ta'annut artinya pengingkaran atau pembangkangan, dan istikbar, keangkuhan. Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahra, tolong wahai Musa, lihatkan kepada kami akan Allah secara terang. Kami pengen ketemu Allah nampak depan muka. Wa talabu minhu ma la yasu talabu haitsu qalu, dan mereka meminta darinya Nabi Musa sesuatu la yasu talabu, sesuatu yasu. Apa itu yasu? Hah? Musawwib. Saqa yasu. Sesat? Diizinkan. Hah? Perkara itu boleh dilakukan, diizinkan. Nah, diizinkan. Tidak boleh, tidak diizinkan. Diizinkan, la yasu, yang tidak diizinkan. Wa talabu minhu ma la yasu talabu, mereka minta dari Nabi Musa sesuatu yang tidak boleh memintanya. Ketika mereka katakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah, permintaannya enggak boleh. Mintanya minta syirik. Minta syirik sama Nabi Musa. Sudah jelas dilarang oleh Nabi Musa syirik, justru dia minta syirik. Jadikan, buatkan bagi kami satu Tuhan sebagaimana bagi mereka punya Tuhan. Yang enggak boleh diminta. Seorang bapak, anaknya demam berat, flu, batuk, demam, panas, dingin, Pak, beli es krim, Pak. Udah dilarang itu yang pertama kali kata dokter tadi, nggak boleh minum es krim. Sampai di rumah itu yang diminta, es krim. Mana yang kena kira-kira anak itu? Anton tuh apa ya? Masukkan ya kulkas. Fahal yaliku bikum an ta'annatu ma'a nabiyikum, apakah layak bagi kalian, apakah layak dengan kalian an ta'annatu, bahwa kalian membangkang, meminta yang bukan-bukan bersama nabi kalian, wa taqtarihu alaihi ma tashtahun, kalian mengusulkan, kalian memohonkan di atasnya nabi sesuatu yang kalian mau. Kalau meminta sesuatu apa yang kita mau, fatusbihu kal yahudi dhalin, maka kalian akan menjadi seperti Yahudi yang sesat. Wa may yastabdil kufra bil iman, siapa saja mengganti kekufuran dengan iman, wa dhalalata bil huda, dan kesesatan yang petunjuk, faqad hada anil jadah wa ala antarikil istiqamah wa taradda fi mahawil halaki wa khasura nafsu haitsu arradaha li adzabillahi alim. Maka sungguh dia telah hada, berarti hada dari telah lari dari jadah jud, perkara yang bagus,
lari dari yang bagus, berpaling dari jalan istiqomah. Taradda itu terlontar, terlontar, terjatuh, terprosot ke mahawi. Hawa tempat turun, mahawi tempat yang rendah yang membinasakan, di jurang kebinasaan. Wa khusara nafsuh, telah rugi jiwanya ketika arradaha, dia telah memaparkan akannya diri atau telah memajang. Arradaha artinya orang-orang yang ketika kereta api melintas sudah diturunkan pembatas, kemudian dia merapat-rapat ke rel, itu namanya arradaha. Apa namanya itu? Nerobos. Hah? Nerobos. 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 Dia nggak nerobos, cuman mepet-mepet itu. Bukan nerobos. Ini tempat batas yang berbahaya. Kemudian dia dekatkan diri ke sana. Nah, mendekatkan diri ke situ. Bahasa Malaysianya, oh nggak tahu juga saya. Apa? Menempatkan dirinya tempat berbahaya. Nah, ar-radaha, dia telah memaparkan dirinya bagi azab Allah yang pedih. Cukup, insya Allah.